Shalom adik-adik, jumpa lagi di acara Tori, Today's Story. Sudah siap dengar cerita hari ini? Kita duduk dan dengarkan baik-baik ya adik-adik. Judul cerita Tori hari ini, Pertunjukan Sirkus yang Terkenal. Murid-murid Pak Brown sangat bergilang hati. Sirkus Pak Ricardo yang terkenal itu mengunjungi kota mereka dan hendak mengadakan pertunjukan. Mudah-mudahan Pak Brown mengizinkan kita menonton, ujar Ben. Akhir-akhir ini beliau agak sering marah. Katanya kita nakal dan tak tahu aturan. Tiap kali Pak Brown memang bilang begitu, kata Dick. Kukira beliau pasti mengizinkan kita menonton. Tetapi ternyata Pak Brown tidak memberikan izin. Tak seorang murid pun diperbolehkan keluar kelas pada hari Rabu siang saat Pak Ricardo mengadakan pertunjukan sirkus. Kalau kalian bersikap sopan dan tahu aturan, tentu kuizinkan kalian menonton, kata Pak Brown. Tapi apa ini? Baru saja aku menerima laporan bahwa salah seorang di antara kalian menabrak seorang wanita di jalan hingga tasnya jatuh dan isinya berantakan. Anak itu lari begitu saja meninggalkannya tanpa meminta maaf sama sekali. Siapa yang merasa berbuat begitu? Ayo, angkat tangan. Tak seorang pun mengangkat tangan. Nah, tahukah kalian, ternyata anak itu pengecut, tambah Pak Brown. Ada satu hal lagi, ku dengar kalian selalu berebut bila hendak naik bis. Tak perlu begitu, masuk satu persatu dengan tertib. Masing-masing toh akan mendapat giliran. Belum pernah aku mendapat murid yang senakal kalian. Murid-murid keluar dari kelas mereka dengan wajah murung. Pak Brown memang jahat, ujar Ben. Seharusnya beliau mengizinkan kita menonton pertunjukan sirkus Pak Ricardo. Aku ingin sekali melihatnya. Tapi itu kan karena kesalahan kita sendiri, sahut Tom, si ketua kelas. Harus kita akui bahwa banyak di antara kita yang bersikap berandalan di jalan. Itu merusak nama baik sekolah kita tentunya. Kita harus berusaha agar Pak Brown tidak menerima laporan yang jelek lagi mengenai kita. Kalau tidak, aku khawatir Pak Brown juga akan melarang kita untuk menonton pertandingan basket minggu depan. Bagaimana kalau kita mencoba berbuat kebaikan? Usul Lucy. Kalau Pak Brown mendengar, mungkin beliau akan mengizinkan kita menonton. Mana mungkin? Bantah Ben. Biasanya orang tak pernah melaporkan hal-hal yang baik. Kalau ada hal-hal yang menjengkelkan, orang baru lapor. Pak Brown tidak akan tahu bila kita berbuat kebaikan. Akhirnya mereka pun pulang. Ben menunggu bis. Ketika hendak masuk, ia ingat bahwa ia tidak boleh mendesak orang lain yang sedang masuk. Maka dengan sabar Ben menanti gilirannya masuk dan duduk di tempat duduk yang masih kosong. Di pemberhentian berikutnya, penumpang yang naik bertambah banyak. Beberapa di antara mereka terpaksa berdiri karena tak ada lagi kursi yang kosong.
Teringat oleh Ben nasihat ibunya. Ben, ibu merasa senang sekali kalau melihat seorang anak mau memberikan tempat duduknya kepada orang yang lebih tua di dalam bis, atau menolong ibu-ibu yang sudah tua untuk membawakan barangnya. Ibu ingin anak ibu pun mau berbuat seperti itu. Ben selalu berusaha mematuhi nasihat ibunya. Melihat seorang lelaki berambut putih berdiri di dekatnya, dengan cepat Ben berdiri dan mempersilahkan lelaki tadi duduk di tempatnya. Terima kasih, Nak. Ujar lelaki tadi sambil duduk di kursi yang diberikan oleh Ben kepadanya. Kau sangat baik dan sopan. Pada hari yang lain, ketika Ben sedang berjalan pulang dari sekolah, terlihat olehnya seorang perempuan tua berdiri di pinggir jalan. Kelihatannya ia hendak menyeberang, tetapi jalan sedang sangat ramai. Perempuan tua itu nampak agak ragu-ragu dan sedikit takut. Ben malu, tetapi ia merasa wajib untuk membantunya. Maka dihampirinya perempuan tua itu sambil membuka topi dan memberi hormat. Mari ku bantu menyeberang, Nek, kata Ben. Sebetulnya sebentar lagi anakku akan datang, sahut perempuan tadi. Ia sudah sangat tua. Tapi kalau kau mau membantuku menyeberang, boleh juga, Nak. Dan, terima kasih banyak. Ben menggandengnya, dan dengan hati-hati dibimbingnya perempuan tua itu menyeberangi jalan. Sesampainya di seberang, tiba-tiba Ben melihat seorang laki-laki berambut putih datang berlari-lari. Terima kasih, ujarnya kepada Ben. Aku khawatir ibuku tak sabar menungguku dan menyeberang sendiri. Hai, bukankah kau anak yang memberikan kursinya kepadaku di bis beberapa hari yang lalu? Ya, sahut Ben. Aku masih ingat wajah Bapak. Ternyata kau memang benar-benar anak berbudi, kata lelaki tadi. Di mana sekolahmu, Nak? Di sekolah Pak Brown, jawab Ben. Oh, kalau tak salah beberapa muridnya akan melihat pertunjukan sirkus di balai kota besok siang, kata lelaki itu. Ben heran mengapa lelaki itu bisa tahu. Betul, Ben berkata. Tetapi bukan dari kelasku. Sayang sekali tentunya. Pak Brown mengatakan anak-anak di kelasku berandalan dan tak tahu aturan. Karena itu beliau tidak mengizinkan kami menonton. Oh, sayang sekali. Lelaki tadi kemudian pergi menuntun ibunya. Keesokan harinya, Ben pergi ke sekolah. Hari itu adalah hari Rabu, hari pertunjukan sirkus Pak Ricardo. Murid-murid yang hendak pergi menonton ribut membicarakan pertunjukan yang hendak mereka tonton. Katanya, dia bisa menjinakkan singa yang besar dan buas, sehingga menjadi seperti anak kucing, seru Harry. Kudengar dia bisa bersepeda di tempat yang tinggi hanya dengan seutas tali, tambah Peter. Murid-murid kelas Pak Brown sangat murung. Mereka tak mau mendengar obrolan teman-teman dari kelas lainnya. Mau tak mau obrolan itu kedengaran. Di tengah-tengah pelajaran menggambar, seseorang datang menyampaikan surat kepada Pak Brown. Pak Brown segera membuka dan membacanya. Beliau tampak kaget, lalu diketuknya meja dengan tangannya.
Dengar anak-anak, katanya. aku menerima surat yang menarik sekali. Akan kubacakan suratnya kepada kalian. Aku yakin kalian pun akan terkejut. Pak Brown yang terhormat, dengan ini saya beritahukan kepada Bapak bahwa seorang murid Bapak memberikan tempat duduknya di bis kepada saya. Keesokan harinya, ia membantu ibu saya yang sudah sangat tua menyeberang jalan. Saya sangat senang dan bersyukur melihat seorang anak yang sopan dan berbudi seperti dia. Sayangnya, saya dengar kelasnya tidak diizinkan menonton pertunjukan sirkus yang saya adakan siang nanti. Bila Bapak mau memberikan izin kepada murid-murid kelas Bapak untuk menonton, saya akan memberikan tiket masuk gratis. Ini tentu saja sebagai tanda terima kasih atas budi baik seorang murid Bapak yang saya sebutkan tadi. Hormat saya, Ricardo, pemilik sirkus. Murid-murid di kelas itu serentak berdiri dan bertepuk tangan. Bolehkah kami pergi menonton, Pak? Oh, boleh ya, Pak? Hore! Tunggu dulu, ujar Pak Brown sambil mengetuk mejanya sekali lagi. siapa sebenarnya yang telah berbuat kebaikan hingga menguntungkan teman-teman sekelas ini? Kalian semua harus berterima kasih kepadanya. Senang rasanya aku mendapat laporan yang bagus seperti ini. Biasanya selalu saja berisi keluhan tentang kenakalan kalian. Ayo, siapa di antara kalian adalah anak yang dimaksud dalam surat ini? Mencarinya sangat mudah. Wajah Ben merah karena malu. Teman-temannya melihat perubahan wajah anak itu. Oh, kaukah Ben? Kukira kau tak tahu bahwa hal ini akan terjadi ketika kau memberikan kursimu kepada lelaki di bis itu, Ben? Tanya Pak Brown. Tidak, Pak. Jawab Ben. Sebetulnya yang saya lakukan itu bukanlah hal-hal yang berarti. Tuan Ricardo terlalu melebih-lebihkan. Semuanya sangat bergirang hati. Setelah pertunjukan nanti, kita sebaiknya menulis surat terima kasih kepada Pak Ricardo, usul Lucy. Pak Brown tersenyum. Syukurlah, ternyata cukup cepat juga kalian belajar bersikap sopan dan tahu aturan, kata beliau senang. Nah, kalian kuizinkan pergi. Bersenang-senanglah. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what can gather. Your fever dream, can't you see getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a picture in the pulpit and your blind devotion. There's something breaking at the brick of every wall, it's holding all that you know. So tell me, do you want to go? Where it's covered in all the colored lights, where
Murid-murid kelas Pak Brown memang merasa sangat senang menyaksikan pertunjukan sirkus Pak Ricardo yang terkenal itu. Ternyata benar, Pak Ricardo bisa menjinakkan dan memerintah singa yang sangat besar untuk melompat, duduk, dan menari-nari seperti seekor anak kucing yang jinak. Pak Ricardo juga memanggil Ben ke atas panggung untuk menjadi asistennya dan berfoto bersama. Sampai sekarang, Ben masih menyimpan fotonya di dalam album foto. Ben sungguh beruntung, bukan? Sekian dulu cerita dari Kak Citra. Sampai jumpa di acara Tori berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabar adik-adik semua? Kakak percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan bersukacita, karena Tuhan melindungi dan menyertai kita semua. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu dan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar kisah yang berjudul Pertunjukan Sirkus yang Terkenal. Bagus ya ceritanya ya adik-adik. Dari cerita yang sudah kita dengar tadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat ketaatan Ben kepada nasihat ibunya yang tidak pernah dia lupakan. Pertunjukan sirkus yang terkenal di kota itu akan diadakan oleh Pak Ricardo. Pada saat itu, Ben dan teman-teman sekelasnya tidak diizinkan menonton oleh Pak Brown karena Pak Brown sering mendapat laporan bahwa murid-murid di kelas sangat nakal dan kurang sopan santun dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Semua teman-teman Ben di kelas sedih dan murung. Ben adalah anak yang baik dan taat sama orang tuanya, dan suka menolong orang dimanapun dia berada. Setiap nasihat dari ibunya selalu didengarkan. Ben selalu berusaha mematuhi nasihat ibunya. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 5 ayat 16, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Adik-adik, Tuhan menyediakan berkat-Nya
bagi anak-anak yang mau taat dan hormat kepada orang tuanya. Setelah Ben pulang dari sekolah, Ben naik bis. Ben melihat seorang laki-laki berambut putih berdiri di dekatnya. Ben segera menolong orang itu. Tanpa sepengetahuan Ben, laki-laki itu adalah Pak Ricardo yang akan mengadakan pertunjukan sirkus yang terkenal itu. Pak Ricardo sungguh berterima kasih melihat sikap sopan santun yang dilakukan Ben. Akhirnya Pak Ricardo memutuskan untuk mengirim surat kepada Pak Brown supaya murid-murid di kelas diizinkan untuk menonton pertunjukan itu. Pertunjukan sirkusnya sungguh luar biasa dan Ben mendapat kesempatan di atas panggung untuk menjadi asistennya dan berfoto bersama. Semua murid-murid di kelas bersuka cita menyaksikan. Karena ketaatan Ben kepada orang tuanya, maka Ben menjadi berkat buat teman-teman di sekelasnya. Semua murid-murid di kelas bersuka cita menyaksikan pertunjukan sirkus itu. Karena ketaatan Ben kepada nasihat ibunya, Ben menjadi berkat buat teman-teman sekelasnya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak kalian mendengarkan firman Tuhan yang kakak beri judul Taat kepada Orang Tua. Di dalam Kolose 3 ayat 20, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Adik-adik, mengapa kita harus taat dan menghormati orang tua? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kita baca lagi di Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Salah satu contoh anak yang taat dan menghormati orang tua adalah Daud. Kita bisa baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 17-18. Ketika Daud mendapat perintah dari ayahnya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum, isi seeva, dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mendapat perintah dari ayahnya, Daud segera mengerjakannya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 20 dikatakan, tanpa menunda-nunda waktu, ia bangun pagi-pagi dan segeralah mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Bangun pagi-pagi menunjukkan bahwa 1. Daud adalah seorang yang rajin. 2. Daud adalah seorang yang taat dan menghormati orang tuanya. 3. Daud juga seorang yang bertanggung jawab. Terlihat dari cara ia meninggalkan tugas pekerjaan yang sedang dilakukannya, yaitu menitipkan terlebih dahulu kambing dombanya kepada seorang penjaga, dan barulah ia pergi. Adik-adik, pada zaman sekarang ini ada banyak anak-anak yang kurang menghormati orang tuanya dan suka sekali membantah perintah orang tua. Padahal
Ketaatan kepada orang tua akan melatih dan membentuk kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan suka sekali kepada orang yang taat dan menghormati orang tua. Dan Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi anak-anak yang mau taat dan hormat kepada orang tuanya. Nah, adik-adik, ketika kita berada di rumah, kita harus taat dan menghormati orang tua kita. Ketika kita berada di sekolah, kita juga harus taat dan menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Ketika kita di sekolah minggu, kita juga harus taat dan menghormati kakak-kakak yang mengajar di sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kakak akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mulai hari ini kami mau menjadi anak-anak yang taat dan menghormati orang tua dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong dan memampukan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya tori kita hari ini ya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.